Contoh batik Podek. Ini kampungnya kampung Podek. Batik Tokat, batik Candi Burung, batik Kelampar, batik Banyumas. Ada lagi satu desa itu batik Toronan. Nah, kampung saya ini kampung Toronan. Makanya 100.000. Itu ada yang 150, ada yang 200, bahkan ada yang jutaan. Ada yang jutaan. Oh, yang kelas tinggi ada Ya. juga. Termahal berapa sih batik itu? Tidak bisa diukur sih sebenarnya. Sepengetahuan saya yang ada di sini termahal sekitar 15 juta gitu. 15 juta untuk 2 meter Kain batik. kain batik. Langsung dari ownernya sama, jarang-jarang loh. Kalau toko di Pamekasan sebenarnya yang pernah dan sampai saat ini pakai batik KD itu, kain batik KD itu ya ada wakil ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, ada mantan ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, terus ada teman-teman ketua partai di Kabupaten Pamekasan. Ada beberapa kepala dinas yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yang ada juga teman-teman media gitu. Ini kayaknya memang akrab sama orang-orang politik. Jadi isu-isu KD mau calon bupati itu jangan-jangan bener terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, alhamdulillah pada video kali ini saya berjumpa langsung dengan salah satu tokoh di Pamekasan yang mana beliau sangat viral, sering ada di segala event yang ada di Pamekasan, yaitu Bapak Abdus Somad, yang beliau dikenal sebagai owner dari Batik KD. Dan alhamdulillah kita sekarang berjumpa dengan beliau. Tidak ada salahnya nanti kita mengenal profil beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini panggilnya Kak Dus aja ya? Ya, dipanggil Kak Dus. Kak Dus karena beliau memang terkenalnya di masyarakat Pamekasan, khususnya beliau dipanggilnya Kak Dus. Betul. Kak Dus, Siap. kalau nama asli siapa? Nama asli Abdus Somad. Abdus Somad ya. Iya, Mas Faiz. Dan ini Kak Dus, sekarang kan Kak Dus itu terkenal dengan batik ya, mengenai batik, terutama Kak Dus sekarang sebagai owner dari Batik KD. Ya. Batik KD sendiri itu apa? Sebelumnya saya ingin menyapa para fan Mas Faiz Slamet ya? Slamet di YouTube channelnya. Semoga ke depan semakin banyak pendapatannya. Amin, ya. amin, amin, Dan amin. saya ingin menjelaskan apa itu KD dan berawal dari tahun berapa berdirinya. Siap. KD itu adalah sebuah nama sekaligus merek lah. KD itu singkatan dari nama pribadi saya. Kenapa muncul K? D itu, K itu identik dengan tren all shop hari ini itu di media-media sosial terkait di antaranya di marketplace. Biasanya ketika orang beli belanja di marketplace atau di medsos, terus di Indomaret, biasanya mereka ketika kedatangan pelanggan, penjaga itu bilang selamat pagi kakak, selamat sore kakak, gitu loh. Nah itu panggilan Kak itu panggilan tren. Bagi saya panggilan tren. Kenapa kok Kak? Yang ngikutin tren aja Kak itu. Dan alasan kedua, Kak itu identik dengan panggilan setiap hari saya. D-nya itu Dus, gitu lah. Jadi akhirnya disambungkan dua kata itu Kak Dus.
jadi menjadi KD. KD. Jadi aslinya itu huruf awalnya ya, Ya, K betul. sama D ya. Ya. Jadi ini sahabat, memang kalau di Madura itu panggilannya ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa itu panggilannya kakak. Kalau misalnya di Jawa ada yang panggil abang, atau kalau di Jawa Barat mang, atau Betul. apa ya, seperti itu ya. Kalau ke perempuan, kalau di Jawa Barat misalnya tete kayak Tete, gitu. betul. Kalau di sini kan Mbak. Mbak, ini Kak. Kak Dus, ini kan sampean sekarang terkenal dengan owner batik KD atau batik yang anggaplah terviral di Pamekasan. Itu sebenarnya sampean awalnya dari tahun berapa bukanya? Batik KD ini berawal dari tahun 2020. 2020. Oh, barusan juga ya? Baru Ya. hampir 3 tahun. 3 tahun. Ini ya. Ya, viral itu mungkin bagi mereka, bagi mereka yang penggemar di media sosial mungkin ya alhamdulillah sih, karena dari awal saya itu mendirikan batik KD ini bekerja sama dengan beberapa media sosial, termasuk dengan teman-teman wartawan, terus teman-teman penggemarnya seperti Telegram dan lain sebagainya, kerjasamanya dengan itu. Sehingga cepat dikenal oleh masyarakat. Betul. Cuman Kak Gus, walaupun kita dipromosikan oleh media, memang media itu kan berperan aktif ya di dalam hal itu. Tapi kalau memang kualitas itu tidak bagus, maka orang-orang kan tidak mungkin sampai Kak Gus itu saya lihat ini banyak penghargaan, bahkan banyak ikut fashion juga. Seperti ini sahabat, nih saya tunjukin. Kak Dus, kok Kak Dus itu pas larinya ke batik untuk jadi bisnisnya itu apa latar belakangnya? Latar belakang kenapa saya pilih batik ya, karena lingkungan dan keluarga saya rata-rata pengrajin batik semua gitu loh. Dan saya punya tujuan, sebenarnya punya tujuan yang banyak yang tidak diketahui oleh banyak orang. Tujuannya adalah ingin mengangkat potensi-potensi pengrajin batik yang ada di lingkungan saya, Khususnya Madura ya. khususnya Madura. Karena begini, Pamekasan ini yang dikenal untuk hari ini batik itu ada beberapa daerah, lokasi yang dikenal oleh beberapa banyak orang. Contoh batik Podeg. Ini kampungnya kampung Podeg. Batik Tokat, batik Candi Burung, batik Kelampar, batik Banyumas. Ada lagi satu desa itu batik Toronan. Nah, kampung saya ini kampung Toronan. Makanya saya mengangkat batik ini di samping sekitar keluarga-keluarga dan tetangga-tetangga saya itu pengrajin semua, maka saya ingin mengangkat batik Toronan. Jadi sampean memang asli dari tempat batik itu sendiri ya. Betul, daerah Toronan. daerah Toronan. Tempat tinggal sampean sendiri. Tempat itu. tinggal saya sendiri. Event-event yang pernah diikuti, Kak Dus, kalau boleh tahu di mana saja? Event yang pernah diikuti selama kami ada batik ini ada, batik KD ini ada, diantaranya adalah pemilihan dalam rangka pemilihan Putra Putri Pariwisata Jawa Timur. Saya ikut di situ menjadi sponsor. Ada lagi fashion yang ada di Jember waktu itu, saya menjadi bagian dari acara itu. Di antaranya lagi ada event dalam rangka Pamekasan Fashion Week yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif itu, Pak Sandiaga Uno. Saya juga ikut di dalam acara itu. Berarti memang murni untuk
mengenalkan batik Madura ya. Betul. Terus juga dijadikan juri itu. Itu gimana sejarahnya kok sampai seviral itu kan, Gus? Karena begini, usaha ini harus bermula dari hal kecil. Kalau usaha kita ingin berkembang, kita harus memulai dari hal kecil dulu, baru kita harus mengembangkan diri di segala aspek. Usaha kita itu di bidang aspek apa? Contoh seperti usaha saya ini di perbatikan ya. Aspek perbatikan itu arahnya kemana saja. Contoh hari jadi. Apakah di hari jadi ada kebutuhan batik? Ya pasti ada. Jadi segala aspek kebutuhan manusia atau masyarakat itu kita masuk gitu loh. Akhirnya ya mungkin awal dari semua kenapa saya bisa masuk ke semua lini yang ada di pemerintah atau di luar pemerintah ini berkat kerjasama dengan beberapa desainer, dengan beberapa model yang ada di Pamekasan, baik di luar Pamekasan begitu. Nah, seperti kemarin juga Kak Dus kan hadir di acara Pekan Ngaji Bata-Bata. Ya. Itu gimana? Di Pekan Ngaji itu saya sebagai alumni harus ikut berpartisipasi. Oh, alumni Bata-Bata juga. Alumni Bata-Bata. Ya, sebagai alumni saya bangga karena produk kami menjadi bagian dari suksesnya Pekan Ngaji 8 di Pondok Pesantren Mambaulu Bata-Bata. Ya banggalah saya sebagai alumni Pondok Pesantren Mambaulu Bata-Bata. Apalagi event yang dimaksud itu event internasional gitu. Dan ini Kak Dus juga mungkin dari teman-teman banyak bertanya apa sih istimewanya dari batik KD itu yang membedakan dengan batik-batik yang lain? Sepertinya sama sih sebenarnya. Masalah pembeda itu mungkin di kami, produk-produk kami lebih ke motif yang sudah berpola. Motif ini ada yang tidak berpola, sembarangan lah maksudnya ya. Ada motif yang berpola. Yang sudah paten yang gitu. Bukan masalah paten atau tidak patennya. Yang dimaksud berpola itu ketika sudah bentuk baju itu nyambung semua. Itu yang dimaksud yang berpola. Okay. Ada yang tidak berpola. Sembarangan istilahnya seperti hal-hal yang seperti ini. Ini kan motifnya motif Sekar Jagad. Tapi tidak berpola. Gitu loh. Tidak berpola. Ketika sudah jadi baju ya sudah kelihatannya seperti ini gitu loh. Nah, kalau yang berpola beda dengan yang berpola. Kalau yang berpola seperti ini kan yang berpola. Yang dimaksud berpola itu ketika sudah jadi baju depannya nyambung gitu loh. Depannya nyambung. Nah, ini ketemu kanan kiri ketemu ini kan. Oh, benar-benar. Nah, ini burung kan ya? Ya, ini burung kan? Ini bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Ini kepalanya ya. kepala. Nanti kalau dijahit langsung ketemu sama ini. Burung juga di sebelahnya. Ya, jadi kanan kiri di sini gitu loh. Jadi sudah memang diarahkan. Jadi ketika sudah masuk ke penjahitnya tidak bingung begitu loh. Begitu. Bedanya ya begitu mungkin di kami. Jadi memang sudah difikirkan matang-matang. Kan ada kadang orang setelah sebelum dijahit bagus motifnya, tapi betul. setelah dijahit burungnya nggak ada kepalanya. Betul. Gitu, ya kan? Kadang atas bawah gitu. Atas bawah betul. Jadi kalau ini sudah di KD itu sudah di desain semaksimal mungkin untuk simetris ya. Ya, simetris. Oke. Ini Kak Dus juga saya sendiri ya, apalagi orang lain. Saya sendiri itu mau ke markas Kak Dus ini agak-agak takut gimana nih. Soalnya kenapa? Biasanya kalau sudah viral kayak gini ini kan mahal. Kalau boleh tahu nih, batik KD ini berapaan sih harganya biar teman-teman itu pada tahu nih. Begini, memang dari beberapa masukan kemarin dari beberapa pelanggan itu tanya, batik KD itu mahal ya? Saya jawab, tidak semahal apa yang Anda bayangkan. Batik KD itu normal seperti batik-batik lainnya yang ada di Kabupaten Pamekasan ini. Cuma tadi saya bilang itu bedanya di pola. Mungkin lebih banyak yang berpola. Tapi terkait masalah harga sama sih sebenarnya.
dengan apa yang dijual oleh para pengrajin di Kabupaten Lumajang itu sama. Sebenarnya kalau tidak mahal juga. Termurah berapa? Termurah ada di sini itu yang murah sekitar harga 100, ada 8. Ada 100? Ada. Oh. 100.000 ada 100.000. Batik mewah harga pasar ini Iya, ya. betul. 100.000. 100.000. Oh. Itu Ada yang 150, ada yang 200, bahkan ada yang jutaan. ada yang jutaan. Oh, yang kelas tinggi ada Ya. juga. Termahal berapa sih batik itu? Tidak bisa diukur sih sebenarnya. Sepengetahuan saya yang ada di sini itu termahal sekitar 15 juta gitu. 15 juta 15. untuk 2 meter Kain batik. kain batik. Betul. Ya Allah. Jadi ternyata memang bervariasi. Bervariasi, Ya? Itu betul. biasanya dari apanya sampai 15 juta? Proses, bahan, terus biasanya motif itu motif yang penuh sejarah. Biasanya seperti itu. Ada kaitan dengan Ya, sejarah-sejarah betul. itu ya. Ini Masya Allah sahabat, ini sampai ada batik 15 juta loh. Ini sebelum dijahit ya? Masih belum jadi baju ini loh. Masih belum Masih belum jadi baju. Siap. Kadus nih, kalau boleh tahu ya, kan Kadus sekarang lagi viral-viralnya nih di Pamekasan. Setiap momen Kadus selalu hadir. Amin. Biasanya orang kalau sudah viral kayak gitu, biasanya ada yang cenderung ingin terjun ke politik. Ada yang mau calon DPR lah, ada yang mau calon wakil bupati lah, ada yang bupati. Kalau Kadus sendiri gimana nih? Kayaknya mau dengar-dengar mau calon bupati Pamekasan nih. Selama saya masih bisa eksis di dunia usaha ini, saya masih tetap ingin eksis di dunia usaha. Entah di tengah perjalanan saya kesangkut lah istilahnya, ya kesangkut dengan hal yang begitu yang mungkin itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala mungkin seperti itu. Oh, ini udah bahasa politik sama ikutnya ini udah ada bahasa politik ini. Kalau boleh tahu juga. Soalnya saya orangnya penasaran sahabat, apabila ada yang sukses itu saya pengen tahu banget supaya apa? Supaya saya sendiri itu termotivasi, juga bisa berbagi informasi, berbagi motivasi juga bagi sahabat-sahabat yang menonton. Yang paling laris ini pemasarannya orang berkunjung langsung ke toko ini atau memang melalui online? Untuk di akhir tahun kemarin lebih ke online, dan awal tahun hari ini 2023 lebih ke online. Yang offline tidak begitu banyak, tapi di online alhamdulillah. Yang pernah pakai batik KD nih kalau untuk Pamekasan nih siapa? Orang toko-toko Pamekasan. Kalau tokoh di Pamekasan sebenarnya yang pernah dan sampai saat ini pakai batik KD itu, kain batik KD itu ya ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, ada mantan Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, terus ada teman-teman ketua partai di Kabupaten Pamekasan. Ada beberapa kepala dinas yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yang ada juga teman-teman media gitu. Ini kayaknya memang akrab sama orang-orang politik. Jadi isu-isu KD mau calon bupati itu jangan-jangan bener terjadi, sahabat. Tidak ke bupati lah. Tidak ke bupati. Masih jauh. Tapi diaminin kan nggak Oh apa-apa. ada. Karena Siapa tahu kan. Doa orang itu ya ucapan orang itu udah doa. Iya, gimana kita pantesan teman-teman itu isunya agak mencuap karena temennya ketua dewan, wakil dewan, bupati, pokoknya pejabat semua. Ini Kadus, saya pengen rekomendasi batik yang bagus kalau untuk saya ini. Kayaknya saya nggak punya batik, sahabat. Yang bagus itu yang mana Kadus nih? Yang cocok nih. Saya pengennya yang milihin ownernya nih. Oh gitu ya. Oh ya, Gus, yang mana nih? Mungkin ini pola ini. Oh, coba lihat nih sahabat, coba komen ya nanti ya. Ini pola ya? Ya pola ini berpola sudah. Oh, Lah siap. ini di bawah. Nah ini begini. Coba komen sahabat, bagus nggak? Nah, satunya ini nanti hitam. Sebelahnya hitam nanti. Oh, sebelahnya hitam. Nih. Langsung dari ownernya sahabat. Jarang-jarang loh.
Tuh. Oh ini jadi depannya kayak gini Iya. nanti ya. Hitam sama putih. Tapi nyambung sudah. Burung Oh. burung ini begini. Tuh, sahabat. Wah, ini kayaknya kalau dijahit cakep nih, hitam putih. Elegan banget ya. Nih, ini komen-komen untuk teman-teman. Oke. Nih, Kak Dus terakhir nih. Siap. Mungkin banyak teman-teman pengen tahu apa atau pengen memiliki dari batik KD itu gimana caranya? Caranya sih gampang. Kalau pingin punya produk kami, bisa teman-teman kunjungi di marketplace. Di marketplace-nya Batik KD itu di Lazada sama Shopee. Terus di media sosialnya, Instagramnya Batik KD, YouTube-nya KD Official, terus Facebook-nya Batik KD, fanpage-nya Istana KD. Itu saja. Kalau dari WA misalnya? Dari WA 081 33 11 22 331. Oke, itu Masya Allah sahabat. Sudah jelas banget. Jadi khususnya masyarakat Pamekasan kayaknya tidak afdol kalau tidak memiliki batik ciri khas Pamekasan, ciri khas Madura. Dan salah satunya yang sudah terpercaya, yang sudah banyak para pejabat yang menggunakan dengan harga yang Masya Allah sangat murah, bisa ke Batik KD. Betul. Oke, terima kasih Kak Dus ya. Ini Sama-sama. saya izin untuk masuk ke YouTube saya ya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi sahabat. Demikian video kali ini, tidak ada maksud lain, hanya untuk menginspirasi bagi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe dan share ke media sosial kalian semua. Dari Pamekasan Madura bersama saya Faiz Slamet dan Kak Dus. Kak Dus, saya ucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.